Halo teman-teman semuanya. Ini kita lanjut ke makam Tuanku Ibrahim Shah. Ini salah satu pemakaman kuno juga. Nah, ini arah ke Sibolga. Ini berada di Barus ya teman-teman. Ini juga salah satu pemakaman situs cagar budaya. Kita tanya juga ke Pak Ustadz. Ini Ustadz, pemakaman siapa nih Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di komplek makam Sultan Ibrahim Shah. Sultan Ibrahim Shah. Iya, beliau seorang ulama syekh dan beliau juga seorang sultan. Jadi beliau adalah salah satu dari Sultan Barus, Sultanan Islam di Barus. Dan beliau ini mempunyai orang tua, yaitu Sultan Muhammad Shah, itu yang di Tarusan. Yang di Tarusan. Tarusan itu Indragiri Hulu ataupun di daerah Painan, pesisir selatan. Oh, berarti daerah Sumatera Barat ya. Jadi beliau tuh Sultan Ibrahim Shah ini mempunyai bapak, yaitu Sultan Muhammad Shah yang menjadi sultan yang di Tarusan. Yaitu Muhammad Shah ini juga sebenarnya Sultan Muhammad Shah ini juga tidak terlepas kemungkinan berasal atau-atoknya nenek-nenek moyangnya berasal dari Barus. Ya, ya. Karena di makam ini juga banyak makam yang udah bertimpa-timpa dia. Bukan berlapis dia. Jadi di sini ada makam yang tertulis di sana Sayyidati Turah Amisuri. Sayyidati Turah Amisuri, Tuhar Amisuri atau Tuhar Amisurah. Jadi kalau udah bergelar Sayyidati itu menunjukkan nasab yang mulia. Iya. Yang wafat tahun 1200 Masehi. Nah, inilah area pemakamannya. Ya. Kita nggak apa-apa masuk Ustadz. Ya, silakan. Ya, kita coba masuk ke Assalamualaikum. daerah pemakaman ini. Yuk, Pak Cik, masuk. Nah, kita masuk ke area pemakaman ini juga melepaskan alas kaki ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sedikit mendoa di sini ya. Oh, itu bertimpa-timpa tu. Nah, kalau kita berkunjung ke daerah pemakaman ini, kita alangkah baiknya kita akan sedikit berdoa supaya kita bisa mendapatkan keberkahan untuk mengunjungi pemakaman ini. Nah, teman-teman, inilah area pemakaman Sultan ini terletak di belakang dari bangunan atau tempat tinggal masyarakat sini. Nah, di sana tidak jauh dari jalan. Yang pertama, Nah, dan yang terakhir juga ini juga anak-anak keturunan dari beliau ini yang Oh. menjadi cikal bakal kesultanan Islam di Nusantara. Atok-atoknya ini kan sekarang yang nampak di nisan kan ini Sultan Ibrahim Shah. Ya. yang mana makamnya Ini. Ustadz? Sultan Oh, Ibrahim Shah. yang ini. Nah, ini teman-teman semua. Tahunnya Ini. bila gagal Tahun tak Pemakaman ada sini. dari anggarannya. Tapi Sultan kalau kita lihat tipologi nisan ini abad-abad ke-15. Sultan apa namanya? Ibrahim Shah ini Ibrahim. abad-abad ke-15. Ibrahim Shah. Nah, ini pemakamannya. Abad ke-15 ataupun 16. Tapi ingat,
Sultan Ibrahim Shah juga mempunyai atok-atok di sini juga, di makam ini juga. Sebenarnya makam ini di bawah makam ada makam, dia bertimpa-timpa nih. Oh, banyak Oh. makamnya. Ini makamnya dikatakan Ustadz udah Berlapis. bertimpa ataupun berlapis. Bisa jadi pemakaman dari orang tua atau Kakek-kakek beliau di sini juga. kakek-kakek beliau Daerah terletak sini juga, di area ini juga. Namun kita tidak bisa melihat wujud dari pemakaman tersebut. Iya. Seperti itu Ustadz. Iya. Nah, kalau ini Ibrahim Shah. Ya. Ini Ibrahim Shah. Dan tas beliau ini siapa lagi yang paling barat dia? Sebelah barat beliau. Oh, ya. Pasti dia atoknya. Nah, ini Ayah dia. Ayah dia Ini di Sultan sebelah kanan. di Painan. bisa Di jadi Pantai Cerocok. orang tua atau Ada pakai Di- keturunan yang di atas beliau. Terusan. Tarusan, Terusan jauh ya. Di Indrapuro. Indrapura. Di Indrapura. Tarusan. Di daerah Sumatera Barat ya, Iya, iya, Ustadz. Indrapura daerah Sumatera Barat. Nah, Jadi wilayah kekuasaan dari Tarusan tadi, Sultan Muhammad Shah tadi, ya. mulai dari Muko-Muko, Bengkulu, Ah, sampai kepada Air Bangis, Natal. Dari Natal itu sampai Oh, sampai ke di wilayah kekuasaan beliau itu Muhammad Shah ini, Kesultanan Muhammad Shah itu sampai kepada Air Bangis, Natal sampai ke Sumatera Barat khususnya Pariaman, Bengkulu, Painan, dia semua itu. Jadi di letak kerajaan apa ini di daerah Painan. Nah, jadi kalau Sultan Muhammad Shah, Sultan Ibrahim anak dari Muhammad Shah ya. diutus ke Barus untuk menjadi sultan dan mendirikan kesultanan Islam karena Barus adalah tanah leluhurnya. Iya. Nah, teman-teman bisa kita informasikan juga Barus ini adalah titik nol peradaban Islam yang ada di Nusantara. Ya. Nah, disinilah tempat masuknya Islam Bahkan menjadi kesultanan Islam di Barus. dan Kesultanan Islam di Barus. Oh, seperti Di itu. abad-abad pertama kan masuknya Ya. pendakwah, Ah. sahabat-sahabat Rasulullah datang ke Barus yang pertama sekali ke Nusantara ini, singgah di Barus dan menyebarkan Islam di Barus dan diterima oleh masyarakat Barus. Udah Islam. Setelah menjadi udah Islam, bahkan di abad-abad yang ke-13 atau abad-abad 12 atau abad-abad ke-8 Masehi, itu telah menjadikan Barus menjadikan kesultanan Islam, termasuk para Islam ini telah menjadikan kerajaan kesultanan di Perlah, yaitu Aceh Perlah Lamuri tahun 800. Baru dengan kerajaan Syekh Malikul Saleh atau kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 sampai di akhirnya abad ke-16, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, itu tidak terlepas juga ada kaitannya dengan Barus. Barus adalah awal dari titik pengembangan Islam. Tak terlepas juga kemungkinan Barus adalah Kesultanan Islam yang duluan, yang pertama berdiri. Cuman sebagai bukti, kalau orang kan bicara data dan bukti, mana peninggalan kerajaannya? Kerajaan Kesultanan di Barus telah diluluhlantahkan oleh orang-orang kolonial dulu. Mulai dari zaman Portugis sampai Belanda, Barus telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan tak ada lagi bukti-bukti sisa-sisa peninggalan rumah-rumah ataupun istana-istana kesultanan dulu. Dihancurkan karena di dalam sejarah, dan kita ada data dan bukti bahwa tahun 1830 Barus pertama sekali telah terjadi perang saudara di Barus, diadu domba oleh Belanda, yaitu perang antara Barus
kerajaan Barus, Mudik dan Hilir. Pernah terjadi perang. Sehingga pada tahun 1839 setelah lemah sudah kesultanan, maka peranglah terjadi di Barus, yaitu perang melawan Belanda. Dan setelah tahun 1840-an Barus, kerajaan Barus Mudik takluk kepada Belanda dan menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Karena kenapa saya bilang menyerahkan kekuasaan Belanda? Karena Barus telah menjadi Kuria Barus. Menjadi Kuria Barus tahun 1840, Barus telah menjadi Kuria. Berarti Kuria berarti bawah kaki tangannya, di bawah pimpinan Belanda dia. Ya. Sultannya takluk sudah bekerja sama dengan Belanda. Kuliah ni dia bahasa Kuria. Kuria. Ingat kuliah. Kuria ya. Kuriahnya macam kuli lah. Kuria. Kuria berarti mungkin pengikut Nah. kolonia Belanda. Ini Maksudnya cukup dia- banyak juga Kuria ini maksudnya. teman-teman pemakamannya. Kuria mana pengikut lah. Kuria. Nah, di pojok sana Kuria ni macam orang putih. Kalau dia ada masih juga batu nisan kesultanan yang masih sudah berdaulat, patah ya teman-teman. Kesultanan yang masih berdaulat atau kerajaan yang masih berdaulat itu masih sultan dia. Kan itu. Tapi kalau sudah tidak berdaulat lagi, telah takluk kepada Belanda pada waktu itu, jadi Kuria dia. Yang ini nak tanya elok dia kubur ni ya. Melaka. Melaka asal usulnya pada pendapat kita namanya Muluku tau, Melaka tu. Sultan Nah. Sultan Shah Ini yang membeli area pemakaman ini cukup banyak di Barus ya teman-teman. Area pemakaman maksudnya area pemakaman kuno atau area pemakaman kesultanan dan orang-orang Jadi kalau yang di Barus, mengembangkan Islam di Nusantara ini berasal dari daerah Barus ini. Ada sebuah pohon yang memang kata berbuah orang itu. namanya malako. Buah malako. Itu kata orang, tapi ingat tak? Ya tu. Pasal bila Sultan masuk Islam terus dibagi. Nah. Jadi Muluku. Ini batunya juga sudah banyak yang patah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga lihat di sini nisannya juga bermotif seperti bunga teratai kalau nggak salah. Nanti kalau salah teman-teman bisa komen di bawah video karena kita sangat tidak mengerti tentang prasejarah ini. Di sini kami coba bagi informasi ini kepada teman-teman semua karena di Barus ini banyak pemakaman-pemakaman peradaban Islam yang berkembang di Nusantara ini. Nah, ini Pak Cik Zul yang datang dari Malaysia untuk berkunjung ke Barus ini, melihat seperti apa peradaban Islam yang ada di Barus. Karena di Ya. komplek makam ini ada nisan yang bertuliskan namanya Syahidati Turoh Amisuri yang wafat tahun 1200-an sekian. Oh, seperti itu. Wafat beliau 1200-an Masehi. Masehi. Dan teman-teman semua di channel YouTube dari Buya ini juga teman-teman bisa tonton seperti apa perkembangan Islam yang ada di Barus ini. Buya, kalau boleh tahu Buya bisa sebutkan nama channel YouTube-nya supaya subscriber kita yang menonton ini bisa menonton untuk referensi dari perkembangan Islam yang ada di Barus ini. Oh, ya. Saya kalau nama konten YouTube saya yaitu nama channelnya Makam Aulia Barus. Makam Aulia Barus. Nah, teman-teman penonton setia saya dan subscriber juga bisa menonton di channel YouTube Buya ini
makam Aulia Barus. Aulia Barus. Nah, tapi kalau- Aulia Barus Kalau maksudnya. Makam Aulia channel kita, Makam Aulia Barus itu hanya membuka tentang sejarah, tentang masuknya Islam, peradaban Islam, bahkan sampai hancurnya peradaban, jejak-jejak peradaban Islam Iya. di Barus. Di Barus. Jadi kalau channel kita itu hanya itu tentang peradaban Islam. Peradaban Islam di Barus ya. Ya, Oh ya. peradaban Islam yaitu mulai dari awal yang masuknya makam-makam para sahabat, makam-makam para wali, makam-makam para wali Allah, dan makam-makam kesultanan Islam di Barus. Dan ada pohon yang melegenda yaitu pohon kapur Barus. Kita sudah pergi ke hutan kapur Barus. Dan bukti bahwa dihancurkannya kesultanan Islam di Barus ada juga. Saya buat konten itu, ada situ buktinya apa, adanya benteng Portugis dan Belanda di Barus. Di Barus. Itulah ya yang menghancurkan peradaban Islam di Barus dengan masuknya kolonialisme yaitu Portugis dan Belanda. Belanda. Nah, nanti kalau kita ada sedikit waktu, kita coba untuk mengunjungi pohon Kapur Barus. Kapur Barus nanti. Insya Allah. Nanti teman-teman bisa lihat di video kita yang lain. Nah, segitu saja dulu video YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.